2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama. Pemerintah akan segera mengumumkan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali. Diterapkannya pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan. Telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Video tentang uang logam yang menempel pada lengan orang yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI menetapkan vaksin COVID-19 AstraZeneca haram, namun MUI masih memperbolehkan. Ngapain? Ini nih lagi liatin berita tentang vaksinasi COVID-19. Boleh dong? Iya. BTW kamu udah vaksin belum? Belum. Kemarin aku Kenapa? mau vaksin kan. Aku takut ngeliat di Instagram tuh postingannya habis divaksin pada meninggal. Ih masa sih? Jangan-jangan itu cuman hoax doang. Ya mau gimana? Terus kalau misalkan aku nggak percaya, tetep aja aku takut. Jadi gimana dong? Kalau mau tahu ikut aku sini dulu. Ayo Kak. Ini adalah salah satu pasien COVID-19. Pasien mengalami flu, demam. Hal tersebut dikarenakan imun pada pasien tersebut kurang untuk melindungi dirinya. Oleh itu penting bagi kita untuk melakukan vaksinasi. Vaksin yang digunakan bisa berupa Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, dan lain-lain. Vaksin dapat memutus rantai penularan, penyebaran, dan melindungi kita semua agar tercapainya herd immunity di Indonesia. Seperti itu ya. Mungkin dapat dipahami. Aduh, makasih banyak pengetahuannya pada hari ini ya. Nah, jadi saya ini mau vaksin, gimana caranya dok ya? Nah, mungkin sekali pertanyaannya, kalau sudah mau vaksin, sekarang mari ikuti saya ke ruangan ini. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19. Ayo, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, Anda datang ke tempat pelayanan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, tunjukkan etiket atau bukti identitas lainnya seperti KTP untuk verifikasi sebagai penerima vaksin. Yang ketiga, Anda akan diberikan kartu kendali yang akan diisikan oleh petugas kesehatan. Yang keempat, petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan fisik dan screening untuk mengecek kondisi kesehatan Anda sebagai calon penerima vaksin. Yang kelima, jika Anda dinyatakan lulus screening, Anda akan diberikan vaksin dengan cara disuntik oleh petugas kesehatan. Yang keenam, setelah itu Anda akan diminta menunggu di tempat minimal 15 menit untuk dimonitor kemungkinan adanya KIPI dan memperoleh kartu vaksinasi. Dan yang terakhir, ketujuh, selamat, Anda telah ikut mendukung terjadinya kekebalan kelompok agar keadaan cepat menjadi normal kembali. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Aduh, kayaknya aku demam nih, pusing. Kayaknya gara-gara vaksin kemarin nih. Aduh, aku mau ngambil obat dulu ya, bentar Iya. ya. Tolong ya. Aku minta tolong bu, teman saya sakit. Gimana? Itu ya. Aduh, Nas, kayaknya ini gara-gara vaksin kemarin deh. Saya jadi demam pusing gini, Nas. Oh itu nggak apa-apa dek, paling kita beli obat juga udah sembuh. Jadi gimana, Nas? Nggak apa-apa ya teman saya? Oh iya nggak apa-apa dek, jadi ini memang adalah gejala KIPI atau kejadian dari pasca vaksin. Mungkin kita bisa lihat video sama-sama ya biar sama-sama mengerti. Penanganan tentang KIPI. Apa sih KIPI itu? Gejala medis yang terjadi setelah vaksinasi, umumnya bersifat sementara dan ringan. Reaksi yang timbul biasanya seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di lokasi suntikan. Nah, jika terjadi demam, kompres dengan air hangat, perbanyak minum air putih, istirahat, dan minum obat bila perlu. Kalau mengalami KIPI yang lebih berat, catat keluhan dan segera lapor ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Jangan takut. Ayo vaksin. Aduh, gimana nih? Aku pada mau vaksin kemarin tapi ngeliat kayak gini ya nggak jadi pikir 2 kali mau vaksin. Aduh, jangan khawatir Kim, tenang aja, vaksin aman kok, ini cuma efek samping aja, nggak apa-apa kok, ini bentaran juga baik. Kalau masih cemas, mungkin bisa ikut saya ke ruangan berikutnya. Boleh. Selamat datang, silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan, kakak adalah psikolog yang akan menjelaskan tentang diskriminasi kepada kalian yang cemas dan trauma terhadap vaksinasi. Bisa kalian lihat di depan ini, apakah kalian tahu ini apa? Buku. Ya, benar sekali, tapi ini bukan sekedar buku biasa. Nah, silakan dilihat. Vaksin COVID-19 sudah beredar, namun ada saja masyarakat yang enggan divaksin dengan berbagai macam alasan. Nah, lalu bagaimana cara kita dalam menghadapi mereka? Simak langkah-langkah berikut ini. Pertama, cobalah membangun percakapan yang terbuka soal COVID-19. Berikan informasi bahwa vaksin tidaklah berbahaya. Kedua, sampaikan semua informasi yang kita miliki dengan sopan dan lembut. Ketiga, penting untuk memahami alasan mengapa seseorang masih belum mau divaksin. Keempat, cobalah untuk memberi pendampingan dengan menginformasikan dampak positif vaksin. Bagi tenaga kesehatan, wajib untuk mendampingi penderita trauma suntik dengan pendekatan personal. Terakhir, siapkan data yang penting untuk mendukung dialog kita soal vaksin COVID-19. Gunakan pendekatan yang tepat termasuk pendekatan sains, agama, maupun budaya. Nah, demikian langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam menghadapi orang-orang yang tidak mau bervaksin. Jadi gimana? Udah siap vaksin deh kayaknya. Oke. Ingat, setelah vaksinasi jangan lupa taat dan tetap terapkan protokol kesehatan 6M.